MC kita hari ini, Lucy Efridayanti dan Solehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota Senat, Bapak Ibu tamu kehormatan, dosen dan karyawan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dengan bangga kami ucapkan selamat datang dalam acara Milad Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang ke-32. Dengan tema Implementasi Islam Berkemajuan menuju UM Bengkulu Unggul. Di hadapan kita bersama telah hadir Ketua dan anggota Senat Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pembukaan sidang Senat terbuka dilanjutkan ucapan selamat datang oleh Ketua Senat Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, rapat Senat terbuka Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam rangka Milad ke-32. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikut kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Saudara Novirianto MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, Himne Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Hadirin dimohon berdiri. Mars Muhammadiyah. Sang surya tetap
Himne Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pidato milad oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kepada Bapak Dr. Susianto MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu, hadir di tengah-tengah kita semua, ada Pak Taufik Bustami, ada Pak Dr. Amrullah, ada Adinda Deltano, Pak Edward. Saya persilakan di depan aja Pak, masih kosong, Pak Deltano sama Pak Edward. Yang saya hormati pimpinan wilayah Aisyah, Bu Ketua dan Ibu Sekretaris, Bapak-bapak mantan rektor, ada Bapak Dr. Kashardi, Pak Ahmad Hasan, dan Ibunda. Yang saya hormati tamu undangan dari mitra perbankan, dari perwakilan BI, selamat datang di kampus 4. Ada dari Mandiri, dari BSI, BPD, Bank Bengkulu maksud saya, dari Mega Syariah, dari Bank Syariah Indonesia, Bapak Ibu
Oh iya. Sesepuh Muhammadiyah dan Aisyah, ada Ayahanda Syukran Zainul, ada Ayahanda Burhan Ramin, Ibunda Yuslidar, Ketua BPH Pak Dr. Saifullah beserta anggota, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, pejabat struktural di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang saya hormati juga seluruh dosen, tenaga pendidikan yang ada di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dan yang kami hormati adalah seluruh anggota Senat Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya, perkenannya kita diberi kesempatan untuk hadir di ruangan ini dalam rangka puncak milad Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang ke-32. Seperti kita ketahui bersama bahwa puncak milad Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu diselenggarakan dalam rapat senat terbuka, dihadiri oleh seluruh dosen tenaga pendidikan yang ada di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh dosen tenaga pendidikan dan seluruh undangan yang hadir pada kesempatan kali ini, serta menyampaikan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara puncak milad Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang ke-32 ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkan pada kesempatan kali ini, dan ini sudah menjadi sebuah konvensi kami di setiap milad, maka kewajiban rektor untuk menyampaikan pidato milad berisi tentang laporan perkembangan Universitas Muhammadiyah Bengkulu selama 1 tahun terakhir ini. Seperti kita ketahui bahwa tanggal 20 Juni 1991 telah lahir Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan resmi dan ditetapkan dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Pada awal berdirinya Universitas Muhammadiyah Bengkulu merupakan metamorfosis dari STKIP Muhammadiyah Bengkulu. STKIP Muhammadiyah Bengkulu merupakan juga penjelmaan dari kelas jauh. Kalau dulu ada istilah kelas jauh, IKIP Muhammadiyah Jakarta tahun 1971. Meskipun di internal kita masih debatable, milad UMB ini diawali dari tahun 71 semenjak STK IKIP Muhammadiyah Jakarta ada di Bengkulu, atau dimulai semenjak SK berdirinya Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dan kami sudah dibawa ke rapat dan ditetapkan bahwa milad Universitas Muhammadiyah Bengkulu ditetapkan sejak tanggal dikukuhkannya Universitas Muhammadiyah Bengkulu pada tanggal 20 Juni 1991, sehingga pada saat ini merupakan hari ataupun tahun yang ke-32. Selama kurun waktu 32 tahun, Universitas Muhammadiyah Bengkulu sudah mengalami pengembangan yang luar biasa. Dari hanya memiliki satu gedung, terus kemudian kuliah di bawah pohon jengkol, istilah almarhum, saya masih ingat. Selalu ngomong kalau dulu kita ketika masih STKIB itu kuliah di bawah pohon jengkol di Kampung Bali. Yang sama saat ini kami sebut kampus Kampung Bali ini adalah kampus perjuangan. Maka kami bersepakat bahwa rektorat tetap di Kampung Bali sebagai bentuk historis. Di sanalah dulu awal mula perkembangan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa perkembangan informasi terbaru terkait dengan apa yang sudah dicapai oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu 1 tahun terakhir ini. Terkait dengan pendidikan. Sejak awal berdiri Universitas Muhammadiyah Bengkulu hanya memiliki 4 fakultas, 12 program studi. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, semenjak tahun 2006 sampai dengan saat ini, sekarang kita memiliki 8 fakultas dengan 23 program studi S1, 1 program studi profesi, dan 4 program studi S2. Bahkan saya sampaikan bahwa 4 prodi S2 itu lahir baru saja di periode 2002-2023. Di antaranya adalah yang pertama program Magister Manajemen, yang kedua adalah program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, yang ketiga Magister Pedagogi, yang keempat sudah lama yaitu Pendidikan Biologi, dan semua terakreditasi. Bahkan dalam catatan kami sudah lebih dari 50% terakreditasi baik sekali. Institusi kita juga sudah terakreditasi baik sekali. Bahkan kita sudah bersepakat dan sudah ditetapkan di dalam rapat kerja pimpinan bahwa tahun 2025 kita mentargetkan institusi kita terakreditasi unggul. Maka untuk mencapai ini kita tidak hanya sekedar bermimpi saja, tetapi upaya-upaya strategis sudah kita lakukan. Salah satunya adalah kita sekarang sedang memprogram 2 program studi untuk dapat unggul. Mudah-mudahan tercapai. Yang pertama adalah program studi Bahasa Indonesia yang pada saat bersamaan sekarang ini sedang asesmen lapangan. Doakan mudah-mudahan dapat akreditasi unggul. Saya dapat bisikan tadi dari Pak Dekan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama bisa tercapai. Amin. Yang kedua adalah program studi ilmu hukum. Ilmu hukum juga sudah kita desain bagaimana caranya untuk tahun reakreditasi 2025 ini bisa mendapatkan akreditasi unggul. Bahkan saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa program manajemen kita ini sebenarnya sudah mendapatkan akreditasi unggul. Dari angka kuantitatif itu sudah melampaui batas penilaian akreditasi unggul. Betul Bu Dekan ya? Tetapi sayang bahwa ada persyaratan khusus yang belum terpenuhi, yaitu internasionalisasi. Maka dengan berat hati asesor ngomong dengan saya, Pak mohon maaf saya tidak bisa meningkatkan menjadi unggul karena syarat khususnya belum terpenuhi. Oleh karena itu saya targetkan kepada Bu Dekan dalam 2 tahun ke depan prodi manajemen harus reakreditasi dengan target unggul. Alhamdulillah Bu Dekannya siap. Siapa? Karena tinggal 1 sih persyaratan khusus itu, maka manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu mendapatkan predikat unggul. Kalau seandainya 3 prodi ini mendapatkan akreditasi unggul, maka institusi target tahun 2025 unggul insya Allah semakin mudah untuk dicapai. Dari segala upaya rangkaian untuk mendapatkan akreditasi unggul institusi, dalam aspek pengembangan dosen pun kami sudah merencanakan membuat planning jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk mendukung ketercapaian akreditasi unggul. Salah satunya adalah bahwa SDM kita harus minimal 30% doktor. Sekarang di posisi angka 20,5%. Dosen kita dari total seluruhnya 278 dosen, 20,5% diantaranya sudah doktor. Sampai tahun 2025 saya mentargetkan kita akan memperoleh
30% dosen kita itu sudah doktor. Target ini tidak main-main dan tidak hanya sekedar pasang target. Target ini terus kemudian sudah kita ikuti dengan kebijakan, diantaranya kita membiayai dosen-dosen kita untuk kuliah S3. Kita sudah memberangkatkan sekarang dalam posisi tambahan 28 dosen sedang menyelesaikan program S3. Dan kita bantu, kita biayai Pak. Meskipun belum bisa sepenuhnya, tetapi minimal separuh dan biaya penelitian kita bantu untuk dosen-dosen yang sedang menyelesaikan S3. Ditambah lagi, kabar terbaru 11 orang dosen kita sudah siap untuk menyelesaikan berangkat ke Malaysia, Universitas Muhammadiyah Malaysia, untuk menyelesaikan program PSD-nya. Sehingga total keseluruhan dosen yang akan menempuh program doktor adalah 39 orang. Saya harapkan tahun 2025 39 orang itu kembali ke kampus untuk memperkuat SDM Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sehingga total semuanya sudah di angka 34%. Kebijakan ini juga sudah saya sampaikan dalam Rapim. Bahkan ternyata gayung bersambut dengan kebijakan Dikti, bahwa Dikti pimpinan pusat Muhammadiyah membuat kebijakan setiap tahun akan melahirkan 5.000 doktor. Maka saya bilang sama Prof. Bambang Setiaji, Universitas Muhammadiyah Bengkulu siap untuk melahirkan doktor-doktor baru untuk ketercapaian 100% dosennya menjadi doktor. Hal ini juga diakui oleh L2 Dikti wilayah 2. Bahwa sudah bertahun-tahun, sudah 3 tahun ini kita mendapatkan penghargaan peringkat kedua L2 Dikti wilayah 2. Bengkulu, Sumatera Selatan, Babel dan Lampung. Perguruan tinggi swasta peringkat kedua. Bidang SDM dan penelitian pengabdian. Sebuah kebanggaan bahwa keberhasilan kita dalam upaya peningkatan SDM, penelitian dan pengabdian diapresiasi oleh L2 Dikti sebagai lembaga yang ditugaskan pemerintah membina perguruan-perguruan tinggi di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, mohon doanya bahwa apa yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Bengkulu tidak ada halangan, kendala dan sebagainya. Bahkan dari pihak mitra perbankan ada kebijakan baru, kami sedang menunggu Tanfis Rakernas di Surabaya, ketika saya berangkat juga dengan Pak Ketua BPH, bahwa Majelis Dikti akan membuat kebijakan ketika kita melakukan pinjaman ke perbankan tidak lagi untuk bangun gedung, tetapi didorong bagaimana kita minjam perbankan untuk menyekolahkan ke S3. Oleh karena itu kepada pihak-pihak perbankan silakan segera disambut, tapi jangan dengan kami, dengan pusat, karena ini nanti kebijakannya akan melekat dengan pimpinan pusat Majelis Dikti. Silakan Pak Rido, silakan Pak Bambang, Bu, yang dari Mandiri, BSI, untuk segera merapat. Bapak, ini akan ditetapkan, betul, serius, bahwa kebijakan Majelis Dikti pimpinan pusat Muhammadiyah dipersilakan perguruan tinggi Muhammadiyah untuk pinjam, tetapi untuk menyekolahkan, bukan untuk bangun. Alhamdulillah kalau WMP insya Allah kalau gedung sudah cukup, kuliah sudah representatif. Maka seandainya ada kebijakan itu, maka kita akan segera melakukan langkah-langkah demi meningkatkan kualitas SDM. Saya berangan-angan bahwa tahun 2025 tidak hanya 34%, tetapi bisa lebih dari itu, bahkan mungkin bisa 35-40%. Karena sekali lagi Universitas Muhammadiyah Bengkulu memberikan bantuan Pak, memberikan beasiswa untuk melanjutkan ke S3. Dan sekarang dibuka lebar-lebar. Karena seandainya Bapak Ibu dosen tidak studi lanjut, maka satu kata kunci, akan tertinggal. Pasti akan tertinggal. Oleh karena itu, kewajiban kampus sebagai pimpinan tertinggi di universitas, saya buat kebijakan, universitas akan memberikan beasiswa kepada dosen-dosen yang akan melanjutkan studi ke S3. Bahkan yang terbaru ke UMAM, Universitas Muhammadiyah Malaysia,
Sampai hari kemarin saya tanya koordinatornya Pak Dandi, saya tanya berapa orang Mas Dandi? Sudah 11 orang. Silakan, kalau seandainya ada yang mau menyusul, ada 5 program studi di situ. Yang pertama manajemen dan bisnis, yang kedua teknologi informasi, yang ketiga social science, yang keempat studi Islam. Yang kelima ini lagi belum bisa disampaikan, tapi karena lagi ngurus izin, tapi yang sudah pasti itu 4. Oleh karena itu silakan mendaftarkan untuk melanjutkan studi ke Universitas Muhammadiyah Malaysia. Universitas Muhammadiyah Bengkulu bagian dari BOG-nya UMAM. Universitas Muhammadiyah Bengkulu menjadi salah satu dari 8 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang menginisiator dan membiayai berdirinya Universitas Muhammadiyah Malaysia. Oleh karena itu silakan Pak, PSD nih, PSD dan murah. Saya sedang nego. Saya berangan-angan karena kita BOG itu gratis itu. Tapi ketika saya ngomong dengan Pak Ketua Majelis, sebagai Ketua BOG-nya tidak bisa Pak, tetap harus membayar. Hanya saja sekarang masih dalam taraf nego, saya sedang nego untuk bisa mendapatkan keringanan mahasiswa dosen-dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Malaysia, insya Allah. Terus kemudian juga berikutnya terkait dengan mahasiswa, bahwa COVID-19 2 tahun berturut-turut luar biasa Bapak Ibu sekalian. Universitas Muhammadiyah Bengkulu juga ikut terkena imbasnya. Bahkan catatan keuangan kita hampir 60% minta diputihkan SPP-nya. Kalau diputihkan 100% tidak mungkin, sehingga kebijakan kita setelah berkonsultasi dengan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, toleransinya di angka 50%. Selama 2 tahun kita membebaskan mahasiswa kita SPP 50%, Pak. COVID tahun 2020 semester ganjil, 2021, 2022. 2 tahun setengah. Maka saya katakan memang keuangan kita waktu itu cukup berat. Tetapi insya Allah Universitas Muhammadiyah Bengkulu sehat. Meskipun kita memberikan diskon kepada mahasiswa sebesar 50%, tetapi kita alhamdulillah sehat. Bahkan dimulai dari tahun 2023 semester ini, semester genap, trennya sekarang sudah tren normal. Bahkan informasi terakhir dari penerimaan mahasiswa baru yang sekarang sudah mendaftar di angka 1.200 calon mahasiswa baru. Ini adalah informasi menggembirakan, sekaligus kita bersyukur bahwa biasanya penerimaan mahasiswa baru itu akan mengalami statistik kenaikan yang drastis itu ketika baru pengumuman PTN. Dan PTN ini baru hari ini diumumkan penerimaan mahasiswa baru. Dan ketika belum diumumkan biasanya kita angkanya masih di bawah 200, 100 dan sebagainya. Tetapi trennya sekarang justru sebelum pengumuman yang mendaftar sudah di angka sekitar 1.200. Oleh karena itu ini patut kita syukuri dan kita tetap bekerja keras, upaya-upaya terus kita lakukan. Bukan hanya kita menampilkan dalam bentuk promosi melalui medsos, melalui selebaran, juga melalui spanduk, tetapi juga kita lakukan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bisa langsung dilihat manfaatnya. Baik itu berbentuk santunan, kunjungan ke daerah-daerah, dan yang lain-lain. Termasuk juga yang terbaru rangkaian dari Milad, kita buka sebebas seluas-luasnya untuk mengadakan event olahraga bagi mahasiswa dan juga bagi pelajar di sportatorium yang sudah berdiri di belakang kita. Dan alhamdulillah kemarin sudah dimulai dengan kejuaraan wilayah Tapak Suci Putra Muhammadiyah selama 3 hari dan sudah selesai di hari kemarin, hari Senin. Berikutnya nanti akan menyusul rangkaian kegiatan Milad berbentuk event-event terbuka, baik olahraga, minat bakat maupun konser. Sebentar lagi akan ada konser, tapi dibungkus dalam event fashion show,
di sini dengan kerjasama dengan IO akan menghadirkan artis-artis ibu kota yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 6, 7, 8, 9 Juli yang akan datang. Terus kemudian juga yang lainnya khusus untuk mahasiswa, di samping kita mempromosikan, kita juga memberikan beasiswa kepada para mahasiswa. Baik beasiswa dari pemerintah melalui KIP Kuliah. KIP Kuliah setiap tahun kita mendapatkan kuota kurang lebih sekitar 300 mahasiswa. Terus kemudian ada beasiswa dari BI, terima kasih Pak yang sudah mensupport kita. Satu-satunya perguruan tinggi swasta yang mendapatkan beasiswa dari BI adalah Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Terima kasih juga Pak Edward yang menjembatani, dulu yang mengawali itu Pak Edward. Pak Edward yang membukakan pintu, saya tinggal ngikut Pak Edward dari belakang. Terima kasih, mudah-mudahan ini tidak diputus di jalan, Pak BI. Berlanjut karena betul-betul sangat membantu. Betul-betul sangat membantu dan itu sangat diidam-idamkan karena ternyata beasiswa BI itu jumlahnya cukup besar. Tapi karena kita masih dalam klaster B, sehingga kuotanya tidak beranjak dari angka 50. Maka saya pastikan Pak, mohon nanti tambahan kuota setelah 2025 ketika kita sudah unggul. Seiring juga dengan PTN-PTN yang lain Pak. Jadi booking dulu Pak. Tapi alhamdulillah, dan ini sekali lagi saya sampaikan Pak dari BI bahwa beasiswa BI sangat ditunggu. Karena saya tahu persis bahwa beasiswa BI bukan hanya mahasiswa diberikan uang untuk membayar uang kuliahnya, tapi terhimpun dalam organisasi yang namanya Genbi. Dan itu diberikan pelatihan, mulai dari keterampilan, soft skill, terus kemudian leadership dan sebagainya. Sehingga alumni penerima beasiswa BI, saya melihat luar biasa Pak. Talentanya di kampus, prestasinya bagus, dan juga soft skillnya, keterampilan lainnya, mereka lebih menonjol dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang belum beruntung mendapatkan beasiswa BI. Demikian juga dari bank-bank mitra. Bank-bank mitra juga selama ini rutin memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa. Ada dari Bank Bengkulu, dari BSI, dari Bank Mega. Tapi tahun ini belum ya Bu ya? Belum, tahun ini belum Pak. Jadi dari Mandiri Bu, tapi tahun ini belum katanya Pak. Jadi, kalau yang dari bank-bank mitra ini biasanya memang setiap tahun, tapi tidak akumulasi, setiap tahun diberikan. Nah, untuk tahun 2023 informasi dari Ibu WR2 belum. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya berharap bahwa ini adalah bagian kontribusi Bapak Ibu, karena kita bermitra dengan perbankan, pembiayaan kita di sana, kita juga menempatkan gaji, payroll-nya di perbankan, semua beasiswa juga ditransfer ke bank mitra. Saya berharap untuk tahun 2023 ini segera dicairkan. Terutama beasiswa mahasiswa, bukan untuk kampus. Terus kemudian juga banyak lagi beasiswa-beasiswa, ada PPI, terus kemudian ada PPA, dosen-dosen kita yang akan studi lanjut juga informasi yang terbaru, ada 3 orang yang segera menyelesaikan pemberkasan untuk beasiswa PPI. Oleh karena itu sekali lagi pada Bapak Ibu bahwa kondisi mahasiswa sekarang kita, student body-nya kurang lebih sekitar 7.000-an. Mudah-mudahan kita tetap masyarakat tetap memberikan kepercayaan kepada Universitas Muhammadiyah Bengkulu di dalam mendidik putra-putrinya. Karena kita sebagai perguruan tinggi swasta yang memiliki ciri khusus, Pak, Ibu sekalian. Ciri khususnya di mana? Kalau perguruan tinggi negeri maupun swasta lah yang lainnya, dasarnya adalah tridharma perguruan tinggi. Tetapi kalau kita itu catur dharma. Ada dharma yang keempat, apa? Al-Islam kemuhammadiyahan. Bentuknya banyak. Ini yang sedang dirangkum oleh tim task force dikomandannya oleh BPH Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam menyusun skema
bagaimana pembinaan Al-Islam Kemuhamadian sehingga ini menjadi identitas bahwa alumni Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Bengkulu adalah seperti ini. Dibantu oleh LB2I, ada Pak Dr. Amrullah, dokter yang memang spesialisasinya tentang AIK, makanya saya berharap Pak Amrul tolong dibantu kami dalam menyusun, mendesain pengembangan AIK di kampus ini bersama-sama dengan BPH dan unit-unit terkait. Saya tahu persis dalam bulan ini BPH dan unit-unit terkait sedang maraton, sedang menyusun desain ini, mudah-mudahan apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Bahkan beberapa asesor, termasuk asesor sekarang BI, Bahasa Indonesia, itu menyampaikan bahwa ini adalah local wisdom yang berbeda dari perguruan tinggi yang lain. Nah, oleh karena itu ini catatan kita bersama untuk Bapak Ibu Dekan, terus kemudian Pak unit-unit terkait untuk mendesain Al-Islam Kemuhammadian ini menjadi konkret dan bisa kita implementasikan. Dan ini juga ditunjang dengan pada bulan ini seiring dengan kebijakan bahwa kita akan menggerakkan Al-Islam Kemuhammadian ini menjadi rohnya Universitas Muhammadiyah Bengkulu, maka pada bulan-bulan ini semua sedang giat-giatnya melakukan telaah kurikulum. Telaah kurikulum sekarang yang berbasis OB luar biasa, dan sekarang semua prodi bergerak untuk menyusun kurikulum ini sehingga lebih bermanfaat dan juga bisa sesuai dengan harapan kita semua. Bahkan kemarin seminggu yang lalu kita kirim Ketua LPMPP dan sekretarisnya untuk belajar banyak tentang bagaimana menyusun kurikulum berbasis OB ini. Terus kemudian juga yang lainnya terkait dengan kurikulum ini, bahwa Bapak Ibu sekalian, Universitas Muhammadiyah Bengkulu juga aktif terlibat di dalam MBKM. Bahkan sudah 3 tahun terakhir ini kita mengirimkan mahasiswa pertukaran. Jadi ada mahasiswa kita yang ikut kuliah di tempat lain dan juga kita menerima mahasiswa yang dari luar. Sekarang sudah angkatan yang ketiga yang dikomandani oleh Bu Septi dan Pak Reko. Saya mendapatkan informasi bahwa untuk tahun 2023 mahasiswa yang akan datang di Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu berjumlah 96. Itu dari seluruh Indonesia. Dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Insya Allah mereka akan masuk dan mulai kuliah di tahun ajaran baru 2023. Tapi nama-namanya sudah ada. Sementara mahasiswa kita yang ikut pertukaran mahasiswa berjumlah sekitar 49 kalau nggak salah Pak Reko ya. Jadi ada yang masuk juga ada yang keluar. Ini adalah bagian dari program pemerintah dan ini juga tidak asal-asalan ikut, tetapi melalui proses seleksi. Dengan masuknya mahasiswa kita di mahasiswa pertukaran ini artinya kita juga diperhitungkan. Bahkan kemarin kita barusan selesai melakukan MOU dengan 2 universitas. Yang pertama adalah Universitas Islamabad, Pakistan, dan yang kedua adalah Universitas Yundong, Korea. Dari hasil MOU itu, selama ini kita kalau MOU tanda tangan selesai. Tetapi keberangkatan kita kemarin bahwa MOU itu sudah sekalian MOA dan LA. Laporan dari Kepala Unit Kerjasama Internasional Bu Nanda, Putri Ananda melaporkan bahwa di tahun ini juga mahasiswa kita siap untuk diterima memang menjadi student exchange di Guangdong, Taiwan. Jumlahnya berapa Bu Nanda? 15 orang. Ini juga bagian internasionalisasi. Maka saya berharap Bu Dekan Febi bisa menyertakan mahasiswanya sebelum nanti kita reakreditasi sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi unggul, yaitu internasionalisasi.
Terus kemudian yang lainnya Bapak Ibu sekalian, bahwa program-program yang sudah kita lakukan termasuk juga kita melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, dengan dunia usaha lewat CDC, Career Development Center. Kita punya unit, dulu sudah diinisiasi oleh Pak Sukri Amin dan dilanjutkan sekarang oleh Ibu Mary Srihartati, bahwa kita itu sudah terjalin dalam sebuah kerjasama dengan dunia usaha. Bahkan CDC ini juga dibantu oleh yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Bengkulu, Ibu Dr. Efriza. Terima kasih Ibu, mengilhami anak-anak muda kita untuk bergerak, bahwa Universitas Muhammadiyah Bengkulu juga bisa bekerja sama dengan DUDI. Bahkan saya sudah dapat laporan dalam waktu dekat akan mengadakan job fair di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Job fair ini berisi nanti rekrutmen tenaga kerja alumni Universitas Muhammadiyah Bengkulu langsung di tempat. Saya tidak tahu laporan dari Bu Mary nanti pasnya tanggal berapa, tapi yang kemarin sudah dilaporkan kurang lebih sekitar 75 perusahaan sudah menyatakan hadir di acara job fair Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Artinya Universitas Muhammadiyah Bengkulu tidak terus kemudian hanya mencetak sarjana-sarjana saja, tetapi juga Universitas Muhammadiyah Bengkulu berusaha untuk membuka kerjasama dengan dunia usaha, dengan perusahaan-perusahaan, untuk kita salurkan alumni-alumni kita, sehingga bisa bekerja tepat waktu sesuai dengan harapan kita semua. Terus kemudian yang lainnya Bapak Ibu sekalian, yang paling membanggakan, barusan saya 1 minggu yang lalu menandatangani kontrak kerja, bahwa kita mendapatkan hibah penelitian, pengabdian, matching fund, dan juga PKKM yang total seluruhnya adalah 3 miliar rupiah. Ini bentuk kerja keras Bapak Ibu sekalian, soliditas kita semua, sehingga dosen-dosen kita itu bisa bersaing. Apalagi PKKM yang paling besar, PKKM ini kita mendapatkan 1,5 M. Sudah saya tanda tangan, kwitansinya sudah tanda tangani, berarti tinggal pencairan saja. Termasuk juga pengumuman, penelitian, pengabdian, matching fund. Di total semua untuk tahun 2023 kita mendapatkan hibah dari pemerintah sebesar 3 miliar rupiah. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada tim yang diketuai salah satunya oleh Pak Dr. Tommy Hidayat, terus kemudian oleh Pak Reko, terus Ibu Dr. Eli Rustinar, Pak Eka, dan timnya. Saya tidak hafal satu-satu, mohon maaf. Ini adalah dosen-dosen muda, aset-aset kita. Ternyata ketika diberi kesempatan, kita bimbing dengan serius, maka kita bisa berkompetisi di tingkat nasional. Sehingga pemerintah memberikan kepercayaan, bahkan untuk tahun 2023 ini kita mendapatkan pembiayaan sebesar 3 miliar rupiah. Sudah pasti dapat karena memang sudah tanda tangan MOU dan kwitansinya. Kalau swasta di Bengkulu satu-satunya Pak. Apalagi terus kemudian saya dapat kabar PKM mahasiswa. Juga kita mendapatkan 2 proposal dibiayai oleh Belmawa Dikti Dikbud. Ini juga merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta di Bengkulu yang PKM-nya lolos. Maka saya berharap PKM ini mengikuti jejak PKM sebelumnya yang berhasil sampai ke PIMNAS. Di tahun 2002 kita berhasil mengirimkan salah satu proposal yang dibimbing oleh salah satu dosen muda kita, Ibu Dr. Mei dari Fakultas Ekonomi, sampai PIMNAS. Meskipun di PIMNAS belum berhasil, tetapi keberadaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu menjadi salah satu peserta PIMNAS ini merupakan sebuah prestasi yang langka dan luar biasa. Satu-satunya di L2 Dikti Wilayah 2. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa mengikuti jejak. Oleh karena itu, mohon kepada para pembimbing bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga ini menjadi prestasi yang membanggakan. Terus kemudian juga yang lainnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan upaya kita untuk mencapai unggul, Universitas Muhammadiyah menjadi unggul,
juga dengan kita giatkan publikasi. Publikasi kita di internal kita sekarang ada 30 jurnal. 60% diantaranya itu jurnal ini sudah terindeks Sinta. Kalau dulu istilahnya ini sudah terakreditasi, tetapi sekarang itu Sinta, istilahnya Sinta, ada Sinta 6, 5, 4, 3, 2, yang tertinggi adalah Sinta 1. Ini juga bagian yang prestasi luar biasa. Maka ketika kita akan naik pangkat, ngurus JJA, tidak perlu lagi repot-repot untuk mencari jurnal ilmiah di tempat lain. Tetapi kita memiliki sendiri dan itu sudah terindeks Sinta. Tinggal sekarang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah prestasi-prestasi yang sudah karya-karya yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen kita terkait dalam upaya pengembangan kampus tercinta ini. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa periode 2000 awal 2020 pertengahan 2022 terus kemudian sampai saat ini kita sedang merombak total sistem informasi internal kita. Sistem informasi internal kita sudah kita rombak dan itu adalah hasil karya dosen-dosen muda kita semua. Tidak lagi kita beli, tidak lagi kita terus kemudian bekerja sama dengan pihak yang ketiga. Dan ternyata kita bisa, kita mampu. Siakat kita siakat baru. Keuangan kita keuangan baru, sistemnya baru. Dan sekarang sudah terkonek dengan semua perbankan dengan sistem host to host. Demikian juga dengan kepegawaian, ada Sikawan, penerimaan mahasiswa baru sekarang sudah di Genggaman, Simaru, terus kemudian sistem informasi kerja kuliah nyata Kukato, dan seterusnya. Semua sudah dalam sistem dan itu dibuat oleh anak-anak muda kita yang tergabung di dalam unit UPTI. Saya beri apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala UPTI beserta stafnya setelah berhasil menciptakan sistem baru untuk kelancaran pelaksanaan akademik maupun keuangan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Terus kemudian juga untuk sarana dan prasarana Bapak Ibu sekalian, kita selalu berupaya untuk memperbaiki. Kekurangan di sana sini pasti, tetapi yakinlah bahwa kita bersepakat. Dalam Rapim sudah diputuskan bahwa upaya itu terus akan kita lakukan. Termasuk juga kita akan melakukan penataan perwajahan baik di kampus 1 maupun di kampus 4. Terus kemudian kita juga akan melakukan perbaikan, bukan perbaikan tetapi penggantian sarana prasarana yang rusak untuk pembelajaran. AC yang tadinya mati kita hidupkan kembali, terus kemudian yang rusak-rusak juga akan kita perbaiki. Ini semua dimaksudkan adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa. Karena yang kita jual adalah jasa. Maka bagaimana kita menjual jasa itu dengan seoptimal mungkin, dengan setulus hati, dan mudah-mudahan semua diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih membanggakan lagi Bapak Ibu sekalian, informasi yang terbaru terkait dengan keberadaan hutan pendidikan. Hutan pendidikan kita ini sudah diberikan oleh hibah ini oleh kementerian sejak tahun 2017. Tetapi karena terus terang kita terbatas ahlinya, sehingga pengelolaannya, pengurusannya juga menjadi tersendat-sendat. Alhamdulillah pada minggu yang lalu informasi dari pengelola yang sekarang KHDTK namanya bukan lagi hutan pendidikan, sudah dapat informasi dalam jangka waktu sebulan, maksimal 2 bulan penetapan KHDTK Universitas Muhammadiyah Bengkulu akan segera dilakukan oleh kementerian. Dan perlu Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam KHDTK itu banyak harta karun di sini. Harta karun yang belum kita olah. Maka dengan nanti ditetapkannya KHDTK ini secara resmi, tapal batasnya juga sudah ditetapkan, maka harta karun yang ada di KHDTK itu bisa kita olah, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di sana ada aset pariwisata, ada air terjun di sana,
di sana. Ada mata air yang bisa kita pakai untuk membuat air mineral, ada di situ. Di sana ada tumbuh mekarnya bunga rafflesia, ada di situ. Kalau Bapak Ibu sering ke Kampung Durian, di belakang Kampung Durian itulah hutan pendidikan UMB. Maka masyarakat di sana bilangnya itu hutannya punya UMB, padahal bukan punya UMB. UMB hanya diberikan izin untuk memanfaatkan hutan itu seluas 2.000 hektar, membentang dari arah Dusun Jambu sampai terus kemudian seberang sana desa Rindu Hati. Sehingga wilayahnya juga menembus jalan itu. Bahkan proyek-proyek nasional yang akan dilaksanakan itu melibatkan kita. Di sana ada rencana pelebaran jalan yang sampai 50 meter ke samping kanan, samping kiri di hutan itu melibatkan kita. Minta izinnya ke kita gitu. Nah ini kan merupakan aset, maka saya bilang dengan pengelola KHDTK segera kejar untuk segera dilakukan penetapan. Dan alhamdulillah dapat informasi seminggu yang lalu akan segera dilakukan penetapan, bahkan besok hari Kamis Pak Yadi kalau tidak salah ya informasinya, dari kementerian, dari Dirjen Planologi akan datang ke Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dialog dengan kita dalam rangka untuk upaya segera penetapan tapal batas KHDTK Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Akhir kata Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan supportnya dari pimpinan wilayah Muhammadiyah, dari BPH, terus juga dari Bapak Ibu Ayahanda, tokoh-tokoh Muhammadiyah yang selalu tidak henti-hentinya memberikan doa support kepada kami sehingga kami bersemangat untuk mengabdikan diri, mengembangkan Universitas Muhammadiyah Bengkulu ke depan lebih baik lagi. Insya Allah kami tetap semangat dan mohon doanya selalu. Kami tetap istiqomah dalam mengemban amanah ini mencapai target kita menjadikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu tahun 2025 menjadi universitas yang unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun Universitas Muhammadiyah Bengkulu berdiri, telah banyak kebahagiaan, penghargaan, dan prestasi yang didapat. Maka selayaknya lah rasa puja, puji, dan syukur kita haturkan untuk semua pencapaian yang didapat. Dan berharap bisa menjadi pemicu untuk menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Bapak Ibu yang kami hormati, sejenak marilah kita saksikan kisah perjalanan 32 tahun Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Universitas Muhammadiyah Bengkulu atau UM Bengkulu merupakan pengembangan dari STKIP Muhammadiyah Bengkulu yang resmi berdiri pada tanggal 20 Juni 1991 berdasarkan SK Mendikbud RI nomor 0367/0-1991. Pada awal berdirinya, UM Bengkulu hanya memiliki 4 fakultas dan 12 program studi. Kemudian terus berkembang hingga saat ini, UM Bengkulu telah memiliki 8 fakultas dengan 23 program studi sarjana S1, 1 program profesi, dan 4 program pasca sarjana S2. UM Bengkulu saat ini memiliki 278 dosen tetap dengan klasifikasi pendidikan doktor dan magister. Dari jumlah tersebut, sebanyak 182 dosen telah memiliki sertifikat pendidik. Pada tahun 2023 ini, sebanyak 28 orang dosen sedang menempuh studi lanjut S3 dalam negeri dan luar negeri. Menyusul di tahun 2023 ini, sebanyak 11 orang dosen akan mengikuti studi lanjut di Universitas Muhammadiyah Malaysia atau UMM AM.
Jumlah mahasiswa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun akademik 2018-2019 sampai dengan tahun akademik 2022-2023 berjumlah 12.608 orang. UM Bengkulu setiap tahunnya memberikan beasiswa yang mencapai 10 miliar, baik beasiswa yang berasal dari pemerintah, mitra kerja, ataupun beasiswa Lajismu UM Bengkulu. Dalam kurun waktu 32 tahun, UM Bengkulu telah banyak memperoleh dana penelitian. Dana terbaru, UM Bengkulu memperoleh dana penelitian dari Kemendikbudristek sebesar 2,2 miliar dan hibah program kompetisi Kampus Merdeka sebesar 1,6 miliar. UM Bengkulu masuk pada kelompok klaster Madya. UM Bengkulu terus berupaya menjadi perguruan tinggi Muhammadiyah yang bertaraf internasional. Upaya tersebut ditandai dengan adanya kerjasama internasional dengan beberapa universitas luar negeri, di antaranya Konken University Thailand, Durakgich Pundit University Thailand, Yungdong University Korea Selatan, Islamabad University Pakistan, Asia University Taiwan, University Muhammadiyah Kelantan, Universitas Muhammadiyah Malaysia, dan Ibadat International University Islamabad. Sebagai perguruan tinggi yang terus berkembang dan berkomitmen pada peningkatan kualitas pelayanan, pada tahun 2023 ini, UM Bengkulu telah memiliki 8 sistem informasi yang terintegrasi. Sistem informasi ini merupakan karya original dari para dosen teknik informatika dan dosen sistem informasi UM Bengkulu. Guna menunjang kenyamanan dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan, saat ini UM Bengkulu dilengkapi dengan gedung perkuliahan modern dan representatif, dilengkapi dengan AC dan LCD proyektor, perpustakaan terakreditasi A, jaringan internet dengan bandwidth 1 GB, 10 laboratorium, rusunawa, pesantren mahasiswa, dan kebun percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan. Berbagai kegiatan besar dan bersejarah telah dihelat di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, KKN Muhammadiyah Nasional, Sidang Tanwir Muhammadiyah, Rakernas Aibnema, Seminar Nasional, Seminar Internasional, dan terbaru adalah Musyawarah Wilayah Bengkulu dan Kejuaraan Wilayah Tapasuci Putra Muhammadiyah Bengkulu yang berlangsung di Spotatorium Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Sekali lagi berikan aplaus untuk Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau tadi kita lihat kilas perjalanan 32 tahun Universitas Muhammadiyah Bengkulu, nah yang ini juga satu prestasi dalam rangka milad ke-32 Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Mari bersama kita saksikan launching e-book Android Ideologi Muhammadiyah. Mohon bersabar Bapak Ibu.
sebelum kita saksikan launching beberapa hari yang lalu telah dilaksanakan dalam rangkaian Milad Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dilaksanakan kejuaraan wilayah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Putra Muhammadiyah. Apakah ada peserta di sini? Ada mahasiswa kita kemarin yang ikut dan saya sebagai salah satu saksi karena jadi tim kesehatan luar biasa. Yang menang kemarin adalah dari Kota Bengkulu. Semuanya keren. Iya, sebagai juara umum ya. Dan kita sebagai juga juara mengucapkan umum. terima kasih Mbak Lucy ya untuk perwakilan pimpinan daerah yang sudah mengutus peserta dalam rangka perlombaan Tapak Suci Putra Muhammadiyah beberapa waktu yang lalu ya. Iya, yang hadir luar biasa banyak sekali, ada dari Bengkulu Selatan kemarin, kemudian ada juga dari Bengkulu Utara, Kepayang, kemudian dari Muko-Muko juga jadi luar biasa. Memang Muhammadiyah itu tidak kaleng-kaleng. Sekali lagi tepuk tangan untuk Muhammadiyah. Dan tepuk tangan tentunya untuk Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Selain itu Bapak Ibu, kami juga mengundang kehadiran Bapak Ibu di hari Sabtu. Wah, di hari Sabtu. Ya, ada acara apa itu hari Sabtu? Hari Sabtu nanti bekerja sama dengan Dharma Wanita Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Ada lomba tumpeng, ya digawangi oleh Ibunda Eni Hairani yang juga hadir pada hari ini. Iya, selamat datang Ibu ya. Jadi nanti ada lomba tumpeng, bagi yang mau cicip-cicip tumpeng gratis boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu dari Mitra Universitas Muhammadiyah Bengkulu silahkan boleh hadir kembali. Itu acaranya di mana Mbak Lucy? Di gedung ini, di gedung gedung ini. HD. Iya. Tetapi sebelumnya Mas Solehan, ada juga acara Rektor Cup di mana ada perlombaan futsal, badminton seperti yang dikatakan oleh Pak Rektor tadi yang akan dilaksanakan di Sportarium. Jadi luar biasa Milad tahun ini. Universitas Muhammadiyah Bengkulu sudah banyak sekali berjasa ya. Iya. Belum lama launching, kemudian kita ada Musyawarah Wilayah Muhammadiyah ke-10 dan sebentar lagi tanggal 6, 7, 8 Juli itu rencananya ada fashion show dan juga ada penampilan artis nasional. Kita sudah tahu siapa ya, tapi jangan dibocorin dulu. Jangan dibocorin. Nanti Bapak Ibu yang mau hadir nanti tanggal 6, 7, 8 Juli kita undang ke sini ya, ke Sportarium tepatnya. Kita kerjasama sama IO dalam rangka menghadirkan artis nasional. Berikut kita saksikan launching e-book Android Ideologi Muhammadiyah. Serius amat. Ini nih El, aku udah capek banget cari materi tentang ideologi kemuhammadiyahan di website. Udah bolak-balik website 1, website 2, tapi nggak nemu juga. Susah banget kayaknya. Hah? Kamu bingung cari materi kemuhammadiyahan di website? Nih, aku tunjukin. Sekarang udah ada versi e-book Android-nya loh. Wah, keren banget ya El. Jadi nggak ribet kita ya? Iya, jadi nggak ribet. Bisa akses dimanapun dan kapanpun. Wah. Tinggal klik. Wah, thank you banget ya El. Idiomu merupakan aplikasi e-book Android yang berisikan ideologi Muhammadiyah. Aplikasi ini dibuat sebagai kado Milad UMB yang ke-32. Idiomu diharapkan bisa membantu civitas akademika Muhammadiyah dalam mempelajari ideologi Muhammadiyah. Idiomu, kapanpun, dimanapun, tinggal klik. Download sekarang. Beri aplaus yang luar biasa. Mungkin akan jadi pertanyaan kita yang hadir di sini. Siapa sih sebenarnya yang membuat e-book Android ideologi Muhammadiyah itu? Dan itu rahasia, yang pasti dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Ada penghargaan yang tanpa kita sadari diberikan oleh orang lain.
Salah satunya adalah kepercayaan. Maka laksanakanlah kepercayaan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuan dan versi terbaik yang kita punya. Hingga nanti akan timbul penghargaan lain yang mengikutinya. Berikut pemberian penghargaan kepada tokoh Muhammadiyah. Mohon kesediaan kepada Kepala PPSDM Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kepada Ibu Dr. Sri Ekowati, MMD, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-32 Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pimpinan dan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Bengkulu memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap tokoh-tokoh Muhammadiyah yang telah dan selalu berpartisipasi dalam memajukan perserikatan. Adapun nama yang kami panggil merupakan orang-orang yang terbaik di antara para tokoh-tokoh terbaik lainnya. Mohon kepada nama yang kami panggil untuk dapat naik ke panggung atau yang mewakilinya. Yang pertama, ayahanda kita Haji Burhan Ramin. Terus selanjutnya adalah Ayahanda Haji Muhammad Toha SH, dalam hal ini diwakili oleh anaknya Insinyur Mulyani Toha. Yang ketiga, Ayahanda Haji Dr. Andes Saleh Hadi Susanto, yang dalam hal ini diwakili oleh cucunya Sabil Arosyad Erdista. Untuk memberikan penghargaan, kami mohon kesediaan dari Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu kepada Bapak Dr. Susianto MSI, disilahkan. Didampingi kesediaan juga kami undang ke atas panggung Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu, Ketua BPH, Pimpinan Bank Indonesia untuk dapat mendampingi Bapak Rektor memberikan penghargaan. Untuk pemberian penghargaan kami mohon Pak Ketua BPH untuk yang pertama kali. Dilanjutkan kami mohon kepada Bapak Rektor. Bapak Rektor. Dan yang ketiga kami mohon kepada Bapak Perwakilan BI untuk menyerahkan. Untuk selanjutnya sesi foto bersama dulu kepada penerima penghargaan dan juga Bapak Ibu, Bapak yang mendampingi. Dipersilakan untuk foto bersama. Silakan ya di depan saja Bapak. Ke depan aja. Di situ biar agak maju ke depan barangkali Pak. Oh, di tengah saja. Untuk Bapak Ibu Senat, kami mohon untuk berdiri, ya, agar lebih cantik fotonya nanti. Bapak Ibu Senat, kami mohon untuk berdiri.
Silakan Bapak Ibu duduk kembali, dan kepada penerima penghargaan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Mohon kesediaan Bapak Rektor, Ketua PWM, Ketua BPH, dan Bapak dari Bank Indonesia untuk tetap berada di tempat. Izin untuk tetap berada di tempat. Dilanjutkan dengan pemberian reward SKP dosen dan tenaga pendidikan. Kami mohon Ketua PWM, Ketua BPH, perwakilan BI dan Bapak Rektor tetap berada di tempat. Silakan Ibu. Baik, ini mungkin yang kita tunggu-tunggu untuk reward dosen dan karyawan. Boleh tepuk tangan dulu? Baik, Bapak Ibu, untuk reward karyawan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, ini sudah kita lakukan di tahun ketiga, udah masuk tahun ketiga ya Bapak Ibu. Jadi reward ini kita masa penilaiannya itu mulai dari bulan Maret sampai bulan Februari. Jadi ada kurun waktu tertentu untuk mencapai target kinerja karyawan kita. Indikator yang dinilai untuk kinerja dosen itu dimulai dari KUM A, KUM B, KUM C, dan KUM D dan Al-Islam. Sedangkan untuk tenaga kependidikan itu dinilai dari perilaku kinerja dan Al-Islam kemuhammadiyahan. Baik Bapak Ibu, untuk tahun ini otomatis di tahun ketiga, untuk penilaiannya kita sedikit diperketat, sehingga untuk dosen-dosen yang terbaik untuk tahun ini kita ambil sebanyak 15 orang. Sedangkan untuk tenaga kependidikan kita ambil sebanyak 10 orang. Nanti yang kami panggil ke depan untuk maju ya, itu merupakan perwakilan daripada 2 untuk dosen dan 2 untuk karyawan. Adapun nama-nama untuk dosen yang 15 terbaik Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk target kinerja tahun 2022 dan 2023 adalah Apriza Fitriani dari Pendidikan Biologi, Heni Febriawati dari Kesehatan Masyarakat, Jayanti Sapitri dari Pendidikan Biologi S2, Lucy Feridayanti, Administrasi Publik, Nur Hayati, Ilmu Keperawatan, On Sardi dari Manajemen, Fadila, Profesi Nurse, Ririn Harini, Agroteknologi, Risna Nosanti dari Pendidikan Matematika, Saparudin Saroni dari Pendidikan Biologi, Sri Ekowati dari Manajemen, Titi Darmi dari Administrasi Publik, Vera Sinta Eskep dari Ilmu Keperawatan, Lara Fredika, Profesi Nurse, Nelly Deviniati, Peternakan. Baik, jadi itu dari tenaga pendidik. Kita lanjut ke tenaga kependidikan, ada 10 orang. Yang pertama, Noverianto dari Rektorat, Lelen Septa Yulita dari Pendidikan Matematika, Mary Susanti, UPT Perpustakaan, Solehan Jazira, Suliasi dari BAU, Aminah Tasya, FKIP, Haprieni dari Baku,
Riswanto, Rektorat. Ahmad Barmawi, BAU. Dan Joko Siswanto dari BAAK. Baik, dimohon untuk tenaga pendidik 2 orang untuk dapat mewakili teman-temannya. Jayanti Savitri, silakan untuk maju ke depan. Dengan Vera Sinta. Dari silakan. Dosen ya Bunda, dari dosen. Ya. Dari dosen. Silakan. Silakan. Sedangkan dari tenaga kependidikan, Mary Susanti, silakan. Dan Joko Siswanto, silakan. Mohon barangkali di tengah ya. Di tengah. Oke, untuk PWA, Ibu Ketua PWA kami mohon ke depan, nanti juga Baik. akan memberikan penghargaan. Jadi untuk Mary kita ganti aja ya. Lelen Septa Yolita, silakan. Silakan Ibu Lelen. Untuk menyerahkan reward SKP dosen dan tenaga kependidikan, kami mohon kesediaan dari Ibu Wakil Rektor 2 kepada Ibu Dr. Ririn Harini MP, disilakan. Didampingi oleh Bapak Rektor, Ketua PWA, Ketua PWM, Ketua BPH dan Bapak dari Pimpinan Bank Indonesia. Ya. Ya. Iya, Juga Kepala BPSDM, Ibu Sri Eko juga silakan mendampingi. Iya, Ibu Ketua BPSDM silakan. Pertama kami mohon Ibu Ketua PWA. Ibu Ketua PWA kami silakan. Selanjutnya kepada Ibu WR2 kami juga menyerahkan satu penghargaan. Kembali kami mohon Bapak Bank Indonesia. Iya, dari Bank Indonesia Bengkulu. Dan dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu. Silakan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon sekali lagi kesediaan Bapak Ibu Senat untuk dapat berdiri. Bapak Ibu Senat kami mohon untuk berdiri. Mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih, silakan kembali tempat. Untuk kesekian kalinya kami mohon Ketua BPH, Bapak Rektor dan juga Sekretaris Senat masih berada di tempat. Bapak Rektor, Ketua BPH dan Kami Sekretaris undang Senat. Bapak Sekretaris Senat untuk bisa Kami undang bergabung, dipersilahkan. di depan. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai rasa syukur atas Milad ke-32 Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu akan memberikan santunan, dan santunan ini akan diberikan kepada. Berikut ini adalah nama-nama perwakilan dari sekian banyak penerima santunan yang telah disiapkan oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan mohon kesediaan 3 orang untuk mewakili. Kami sebut namanya Ibu Nopi, Bapak Ipan dan Pak Lubis, dipersilahkan. Sekali lagi merupakan ucapan rasa syukur, maka kita Universitas Muhammadiyah Bengkulu memberikan santunan kepada
keluarga besar Universitas Muhammadiyah Bengkulu, juga orang-orang atau lingkungan di sekitar kita. Untuk memberikan santunan ini kami mohon kesediaan kepada Bapak Rektor, kemudian Bapak Ketua BPH dan Bapak Sekretaris Senat, dipersilahkan Bapak. Pertama kepada Bapak Ketua Senat, monggo silakan Pak Ketua Senat. Selanjutnya Bapak Sekretaris Senat. Terakhir kami mohon kepada Bapak Ketua BPH. Paket ini berisi beras, minyak, dan sembako. Dan untuk tahun ini Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu memberikan 50 paket santunan. Beri aplaus untuk Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Foto bersama sebentar. Ya, foto pertama saja. Foto dulu ayah. Oh, di tengah lagi. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan kembali ke tempat. Demikianlah rangkaian rapat senat terbuka dalam rangka Milad Universitas Muhammadiyah Bengkulu ke-32. Penutupan rapat senat terbuka dalam rangka Milad Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang ke-32 oleh Ketua Senat Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat senat terbuka Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam rangka Milad Universitas Muhammadiyah Bengkulu ke-32. Demikian seluruh rangkaian acara dalam rangka Milad ke-32 Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kami berdua mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah foto bersama senat. Silakan diposisikan. Foto bersama senat dan nanti dilanjutkan dengan foto bersama senat dan para tamu undangan. Bapak Ibu yang berbahagia, berikut kita saksikan video ucapan selamat milad dari Mitra Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohidin Mersah, Gubernur Bengkulu, beserta seluruh masyarakat Bengkulu, mengucapkan selamat milad yang ke-32 Universitas Muhammadiyah. Berikutnya Bapak Ibu tamu undangan dipersilakan untuk ikut bergabung. Mohon kesediaan Islam Pak Didi untuk mengatur posisi. Menuju Dipersilakan. Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang unggul.
Kami berterima kasih atas keberadaan Universitas Muhammadiyah. Bapak Ibu tamu undangan, pendidikan Bengkulu semakin maju. Dipersilakan dari Ibu-Ibu Aisyah, Ibu Ketua dan Ibu Sekretaris, Bapak-Bapak dari terima kasih OMB, PWA, Sesepuh, PWM maksudnya Sesepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Enia Herani untuk bisa juga bergabung, dipersilakan. Saya Dede Wahyudi, Wakil Wali Kota Bengkulu sekaligus bagian Sivitas Akademika UM Bengkulu mengucapkan selamat milad yang ke-32. Semoga di milad tahun ini kita wujudkan dan kita implementasikan Islam berkemajuan menuju UM Bengkulu yang unggul. Insya Allah bersama kita pasti bisa dan kita lanjutkan kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di usia yang ke-32 Universitas Muhammadiyah Bengkulu, saya mengucapkan selamat atas capaian yang sangat luar biasa maju dan berkembang. Saya sebagai alumni UMB merasa bangga atas kemajuan baik fisik maupun akademik dibuktikan dengan penghargaan dan prestasi. Saya yakin di kepemimpinan Pak Rektor Dr. Haji Susianto, UMB akan lebih maju dan berkembang. Nah, tetaplah jadi Pak Susianto yang saya tahu, memimpin, membimbing, mengayomi dengan punya prinsip dan ketegasan. Selamat milad ke-32 UMB ku sayang. Selamat dan sukses buat Sivitas Akademika UMB. Saling bantu dan saling mendoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bangken Senator Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Kesempatan ini mengucapkan selamat milad Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang ke-32 pada tanggal 20 Juli 2023. Bapak Rektor, Bapak Dr. Susianto, para warek, mohon tamu undangan untuk dapat ikut makan siang bersama kepada mitra Bank Mitra, kemudian dari PWM, dari PWA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Bakir Najamuddin, Wakil Ketua DPD RI, mau mengucapkan secara khusus selamat milad ke-32 untuk Universitas Muhammadiyah Bengkulu, ya, universitas kita semua, universitas kita tercinta. 32 tahun ini menjadikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu makin terdepan, makin eksis, dan makin memberikan kontribusi nyata kepada kesejahteraan masyarakat lokal Bengkulu, dan yang paling penting adalah mencerdaskan masyarakat Bengkulu. Sekali lagi selamat untuk semua keluarga besar Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Salam hormat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Muhammadiyah Berau mengucapkan selamat milad ke-32 Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan tema implementasi Islam kemajuan menuju UM Bengkulu unggul. Semoga dengan milad ke-32 ini UM Bengkulu semakin maju dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Kami dari keluarga besar Madya Pala UMB mengucapkan selamat milad Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang ke-32. Semoga Universitas Muhammadiyah Bengkulu semakin jaya dan unggul. Salam Lestari.
Pemirsa UMB TV, kita tadi sudah melihat rangkaian acara kegiatan Milad Muhammadiyah pembukaannya di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di samping saya saat ini sudah ada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bapak Dr. Susianto MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, izin wawancara. Baik Bapak, tadi kita sudah menghadiri acara dan Bapak dilihat dari awal sampai akhir mengikuti rangkaian acara. Menurut Bapak bagaimana tanggapan mengenai kegiatan pada hari ini Pak? Ya, jadi Milad Universitas Muhammadiyah Bengkulu merupakan kegiatan rutin tahunan dan sekarang merupakan Milad yang ke-32. Semangatnya adalah bahwa kita di usia yang semakin bertambah bagi sebuah perguruan tinggi, maka kita jadikan sebagai upaya untuk introspeksi, muhasabah apa-apa yang sudah kita lakukan, kita evaluasi untuk merencanakan ke depan lebih baik lagi. Oke, Bapak, hari ini kita sudah saksikan kegiatan acara dari rangkaian awal sampai akhir. Bapak, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, mungkin ada harapan ke depannya untuk Universitas Muhammadiyah Bengkulu sendiri itu apa, Pak? Harapannya Universitas Muhammadiyah Bengkulu ke depan harus lebih baik lagi dan siap melahirkan